Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 101 akan mempresentasikan mengenai modul 4B dengan judul Analisis Simulasi Lini Produksi Kemeja pada PT ARA dengan menggunakan software Flexim. Laporan praktikum simulasi komputer volume 5 nomor 3 tahun 2023 halaman 1 sampai 11. Lalu perkenalkan anggota dari kelompok 101, yaitu ada partner saya bernama Alma Dwi Yuliasari dengan NPM 21032010062 yang akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software Flexim. Lalu ada saya sendiri yaitu Tiara Nuriasani dengan NPM 21032010069 yang akan menjelaskan mengenai laporan jurnal praktikum. Selanjutnya untuk Alma, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Tiara atas kesempatannya. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait pengoperasian dari software Flexim itu sendiri. Setelah kita membuka software Fleximnya, kemudian kita pilih di sini dengan time unitnya second, kemudian meters, liters, dimulai dari jam 8, kemudian kita pilih OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka untuk selanjutnya akan disusun terkait stasiun-stasiun atau workstation yang ada di dalamnya. Yang pertama kita pilih search, kemudian kita pilih queue. Queue di sini ada dua, Q1 dan Q2. Kemudian untuk prosesornya ada dua. Setelah itu setelah prosesor 1 dan prosesor 2, di sini terdapat conveyor, di mana ada straight sama melengkung. Di sini ada conveyor lurus. Kemudian ada curve conveyor. Lalu karena ini arahnya masih terbalik, jadi kita atur dulu untuk conveyornya. Setelah conveyor, kemudian terdapat combiner. Ada dua mesin combiner, 1 dan 2. Kemudian ada search. Nah, di sini kita rapikan dulu. Nah, setelah itu, setelah combiner ada Q di sini dan Q di sini. Setelah itu juga terdapat rack atau rak sebagai penyimpanan. Kedua, letakkan di sini dan di sini. Nah, setelah itu untuk meletakkannya kita ada bantuan dari SRR Section. Setelah tersusun seperti ini, akan mulai disusun terkait dispatcher, operator, dan juga tas eksekutor maupun transporternya. Jadi kita letakkan di sini ada dispatcher, kemudian ada operator, kemudian ada tas eksekutor, dan yang terakhir ada transporter. Kita letakkan di sebelah sini. Setelah semua stasiun sudah kita inputkan pada halaman ini, selanjutnya kita akan mulai menyambung dari satu ke yang lainnya. Untuk source 2 ini menggunakan rantai untuk source 2 ini nanti akan dijadikan sebagai sumber kemasan atau pemasok dari mesin-mesin combiner. Jadi di sini akan menggunakan rantai A dari source ke combiner, control, kemudian dari source ke combiner 2. Nah, selanjutnya kita hubungkan dari awal dari source 1 ke 1, kemudian source 1 ke Q2, kemudian Q ke prosesor,
kemudian ke prosesor 2, kemudian ke combiner, Q, lalu kontrol, lalu dari Q klik lagi, dari Q ke rec. Kemudian untuk dispatchernya ini juga menggunakan rantai A. Dispatcher dengan operator, kemudian dispatcher dengan task, dan dispatcher dengan transporter. Nah, selanjutnya menggunakan rantai S, di mana rantai S ini digunakan dari dispatcher ke fixed resource. Jadi fixed resource-nya di sini ada 4. Kita ubah dulu dari rantai A menuju rantai S. Dari dispatcher ke Q1, kemudian dispatcher menuju Q2, dan fixed resource selanjutnya yaitu dari dispatcher ke combiner, dan dari dispatcher ke combiner 2 atau mesin combiner 2. Nah, setelah dihubungkan, selanjutnya adalah mulai mengatur input-input atau pengaturan dari tiap workstation-nya. Jadi untuk yang pertama, resource, atau nanti akan kita ubah namanya di sini menjadi sumber produk. Untuk arrival time menggunakan inter arrival time, dan untuk flow item class menggunakan box. Kemudian kita apply, lalu kita menuju ke triggers. Di triggers ini kita add, kemudian kita pilih on creation, lalu kita add, lalu kita pilih data dan set by percentage sesuai dengan studi kasus yang kita dapatkan, di mana untuk persentasenya di sini ada 2 ya. Untuk yang pertama sudah, dan ini kita klik plus untuk menuju ke yang kedua. Untuk yang pertama ini kita isikan 60%, yaitu pada tipe 1, dan untuk tipe 2 kita isikan 40%. Lalu kita pilih plus dan kita pilih visualnya. Untuk visualnya akan kita set color by case, di mana pada item pertama dimana kita tambahkan dulu itemnya karena ada 2 seperti ini. Untuk item pertama kita pilih warnanya, kita pilih warna lime, dan untuk tipe kedua kita pilih warna ungu. Lalu kita apply. Nah, ini kita apply. Setelah itu kita menuju ke flow, dimana pada flow ini kita pilih port by case, dan setelah itu karena ada 2 jadi kita tambahkan untuk portnya, ini kita ganti port 2. Lalu kita apply, kita oke. Nah, untuk selanjutnya akan kita mulai pada setting Q1. Kita klik 2 kali pada Q1. Untuk namanya ini akan diganti menjadi kemeja. Akan diganti menjadi kemeja motif, kemeja polos, dan juga kemeja motif. Untuk yang pertama di sini kita ketikkan kemeja polos dengan maksimum kontennya yaitu 600. Kemudian kita apply, kita ke flow. Nah, pada flow ini untuk send to portnya first available, dengan ini kita pilih use transport, kemudian kita apply dan kita oke. Lalu dilanjutkan untuk Q2, kita klik 2 kali pada Q2, kemudian kita ganti menjadi kemeja motif. Lalu untuk maksimum konten kita pilih 400, kemudian kita apply, dan pada flow di sini kita pilih use transport dengan send to port yaitu first available, kita apply dan kita oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju ke prosesor 1, kita klik 2 kali.
Nah, di sini sebelum ke prosesor, karena kita nanti akan memerlukan proses time, maka kita harus melakukan X_perfit terlebih dahulu. Kita ke statis, kemudian kita ke X_perfit. Nanti kita akan ditujukan ke halaman seperti berikut. Nah, setelah itu kita pilih new, lalu kita pilih namanya, yaitu pemasangan label, lalu kita pilih OK, kita analisis type, kita pilih data, kemudian kita pilih enter data, enter or edit data value, kita apply. Nah, lalu kita inputkan data pengamatan sesuai dengan studi kasus kita. Di sini kita kopikan dan salin, kita juga export lagi dan paste add or end from clipboard. Nah, setelah tersalin seperti ini, kita pilih OK, lalu kita pilih yes, dan kita pilih done. Setelah itu kita menuju ke model dan automate fitting. Nah, berikut merupakan relative evaluation of candidate models, di mana di sini disajikan distribusi terbaik. Jadi ada 3 distribusi dari beta, Johnson, dan juga gamma dengan nilai relatif skor yaitu 90,32, 83,03, dan 81,45, sehingga karena nilai tertinggi relatif skor yaitu 90,3 sekian yang didapatkan dari model beta, maka nantinya model beta ini yang akan digunakan. Lalu kita pilih done. Lalu pada application kita pilih simulation representation dengan simulation software-nya kita pilih FlexSim. Nah, di sini muncul FlexSim representation dengan nilai beta yang sudah disajikan. Lalu kita copy saja, kita klik di sini, kita copy. Selanjutnya kita akan menuju ke FlexSim lagi pada prosesor 2. Prosesor 1 ini kita akan ganti pemasangan label dengan maksimum konten dari prosesor 1 yaitu 1. Kemudian untuk proses time-nya ini kita pastekan. Dan ini kita paste. Dan stream ini kita ganti menjadi getStream. GetStream, kemudian ini juga kita ganti current. Seperti ini. Lalu kita apply dan kita OK. Dan juga pada prosesor 2 ini juga akan diganti seperti pada pemasangan label. Pada prosesor 2 ini akan terjadi inspeksi dengan maksimum konten 1 dan proses time-nya kita pastekan. Dan kita ganti di sini getStream current. Kita tutup. Nah, apply, kita OK. Nah, setelah itu kita akan menuju ke conveyor. Jadi conveyornya ada 2, ada conveyor lurus dan juga conveyor belok atau curve conveyor, di mana arahnya conveyor ini harus ke kanan. Jadi untuk memastikan arahnya ke kanan, ini bisa kita lihat arah panahnya di sini sudah ke kanan dan ini juga sudah ke kanan. Nah, untuk selanjutnya pada conveyor ini nanti akan terdapat decision point atau DP, dan DP ini kita letakkan ada 3 titik. Decision point pertama sebelum persimpangan dan di sesudah persimpangan atau sesudah cabang. Lalu kita akan mulai setup
setting pada decision point, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada triggers, kita plus, kemudian kita pilih on continue. Decision kita pilih lalu di conveyor ini kita akan lanjutkan, kita klik 2 kali pada DP atau decision point, lalu di triggers kini kita pilih on continue dan kita pilih set by case. Di sini set item by case. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena di sini ada 2 case, yaitu kemeja polos dan kemeja motif. Jadi kita pilih tambah. Nah, untuk default kita arahkan ini ke decision point ini, kita pilih modal file DP, dan untuk case 1 juga sama, dan untuk case 3, case 2 ini akan menggunakan DP3. Nah, seperti ini. Lalu kita apply, kita pilih OK. Nah, untuk conveyor di decision point selanjutnya setelah persimpangan ini tidak perlu disetting karena sudah terhubung dengan decision point 1. Lalu kita ke search selanjutnya, dimana ini merupakan, kita ganti namanya menjadi sumber kemasan. Lalu kita pilih source dan dengan arrival style yaitu inter dan flow itemnya box. Ini kita ganti palet. Lalu kita apply, kita OK. Kita menuju ke mesin combiner. Nah, pada mesin combiner ini dengan setup time-nya 0, proses time-nya ini sudah diketahui di Sulcaris yaitu 60. Kemudian untuk kita apply, kita pilih breakdown, kita pilih combiner. Nah, untuk targetnya kita ganti 4, kita apply. Lalu karena ini akan menggunakan operator, jadi use operator for process, kita apply, kita pilih OK. Nah, begitu juga pada mesin combiner 2. Oh ya, kita ganti namanya menjadi mesin batching 2. Setup 0 dan proses time-nya 60, use, kita apply. Kemudian pada combiner targetnya kita ganti 4, lalu kita apply, kita OK. Nah, karena mesin combiner 1 tadi belum kita rename, jadi kita klik 2 kali. Kemudian kita rename combiner 1 menjadi mesin batch aging 21. Apply, kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke rak atau gudang. Kita menuju ke gudang, kemudian kita gerak. Nah, di gudang ini kita klik 2 kali. Untuk Q3 ini akan kita ganti menjadi gudang sementara 1 dengan maksimum kontennya 600. Lalu kita pilih use, kita apply, use transport, lalu kita apply, kita OK. Nah, ini juga sama settingan dengan gudang sementara 2 pada Q. Kita klik 2 kali, kita ketik gudang sementara 2 dengan maksimum kontennya yaitu 400. Lalu kita apply, dan pada flow juga dicentang untuk use transport, kita apply, kita OK. Nah, kita akan lanjut menuju ke rak 1, kita klik 2 kali. Kita pilih untuk paste in bay, kita pilih available, first available bay. Kemudian untuk place in level akan kita pilih first available level.
Dengan maksimum item per sel 1, di sini kita ganti untuk maksimum kontennya yaitu 600. Nah, setelah itu kita menuju ke size table. Nah, di sini kita tambahkan untuk number of B-nya hingga 50. Ini masih 23, kita tambahkan untuk number of base-nya hingga 50. Nah, setelah sudah 50 dan juga number of level 10, kita apply dan kita oke. Lalu kita akan menuju ke rak 2. Kita ganti namanya tetap, kemudian kita ganti untuk place in bay sama dengan rak 1, kita ganti first available. Kemudian untuk place in level, di sini kita ganti first available level. Kemudian kita apply dan maksimum kontennya di sini juga kita ganti 400. Kita apply dan kita menuju ke size table. Pada size table ini kita juga sama akan mengganti number of base menjadi 50. Masih 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50. Nah, di sini karena kebanyakan 2, jadi kita hapus untuk by 50, 2, 51, sehingga di sini number of B-nya masih 50 dan number of level-nya 10. Kita apply dan kita oke. Nah, setelah semua workstation ini sudah kita setting, selanjutnya kita akan mulai men-setting untuk dispatcher. Kita klik 2 kali untuk dispatchernya. Dan phase 2-nya ini adalah kita pilih sort distance, kemudian kita pilih apply dan kita oke. Nah, karena pada stasiun pekerjaan PT ARA ini terdapat 8 jam mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, di sini juga terdapat waktu istirahat. Jadi untuk waktu istirahat ini kita settingnya pada prosesor. Kita pilih salah satu prosesor, yaitu kita klik pemasangan label. Kemudian pada breakdowns kita pilih add new time table. Untuk modelnya atau modenya ini yaitu daily. Kita pilih dulu sort, queue, process, combiner, and racks. Kita apply, kita oke. Nah, kemudian pada table ini kita pilih daily repeat pada 12, kita klik. Nah, di sini kita tarik. Ini kita end time-nya
Nah, seperti ini, lalu kita apply, kita oke. Lalu di sini akan mulai kita run. Sebentar kita reset dulu, lalu kita run. Nah, setelah itu karena sudah berhasil, di sini akan coba kita atur untuk average WIP dan juga setup. Kita pilih dashboard. Nah, lalu kita pilih untuk average WIP, kita pilih di sini. Lalu untuk objeknya sendiri kita select, yaitu yang pertama ada source, queue, processor, combiner, sama rex. Kemudian kita pilih select, dan kita untuk ada beberapa unsur yang tidak perlu kita tampilkan, seperti kita pilih dulu, kita apply, kita oke. Kemudian kita atur untuk state bar-nya. Di sini kita pilih state bar, lalu kita klikkan di sini. Nah, untuk objeknya sendiri sama, kita pilih source, queue, processor, combiner, dan juga rex. Kita select. Setelah itu kita utilize untuk idle processing sama block. Untuk generating, empty, collection, releasing, dan lain-lain ini kita hapus. Ini ada 3 unsur untuk idle, processing, sama block, dan kita pastikan untuk analisis pada display idle, processing, dan juga block ini sudah utilize dan visible. Lalu kita apply, kita oke. Nah, tadi pada average WIP ini ada beberapa unsur yang tidak perlu dicantumkan, seperti ini kita cantumkan. Nah, pada sidebar yang harus kita edit sumber produk, sumber palet, nah ini tidak perlu, jadi kita hapus saja untuk meja polos, motif gudang sementara 1 dan juga gudang sementara 2. Jadi hanya tersisa sumber produk, sumber kemasan, pemasangan label, inspeksi, mesin packaging, sama rex. Lalu kita apply, kita oke, dan kita mulai run, kita reset, lalu kita run. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal laporan praktikum simulasi komputer 4B mengenai analisis simulasi lini produksi kemeja pada PT ARA dengan menggunakan software Flexim. Untuk abstraknya sendiri, di sini PT ARA merupakan perusahaan manufaktur dengan produk utama yang dihasilkan adalah kemeja. Dalam kegiatan produksi PT ARA terdapat masalah keterlambatan atau ketidaksanggupan perusahaan memenuhi pesanan tepat waktu. Masalah ini dikarenakan ada beberapa dari proses produksi yang mengalami kemacetan atau bottleneck, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kelancaran suatu proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari lini produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pada PT ARA. Dalam memecahkan masalah tersebut digunakan perangkat lunak untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase ideal dan kuantitas produk dengan menggunakan software Flexim. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui 4 tahapan, yaitu pemasangan label atau mark kemeja, baik kemeja polos maupun motif, proses inspeksi, packaging, dan put away. Nah, dari hasil average WIP dan state bar menyatakan aktivitas produksi kemeja pada perusahaan PT ARA terjadi selama 28.800 detik atau 8 jam kerja, mampu menghasilkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses, yaitu sebanyak 331 produk kemeja motif. Nah, diketahui pula bahwa inspeksi memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dengan persentase processing sebesar 21,46% dan persentase processing sebesar 78,54%. Tingginya tingkat
processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu mesin dapat menyebabkan tingginya nilai idle suatu perusahaan. Idle suatu mesin. Untuk itu, agar tidak terjadi idle pada mesin, dapat ditambahkan mesin agar proses produksi bisa berjalan lancar. Selanjutnya, untuk pendahuluan di sini dapat diketahui bahwa seluruh perusahaan itu menginginkan perusahaannya memiliki suatu produksi yang lancar. Nah, proses produksi yang lancar ini bisa dikatakan apabila tidak terjadi banyak hambatan atau kemacetan yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan pada studi kasus ini kita masih mengalami beberapa hambatan pada perusahaan PT ARA, yaitu mengenai proses produksinya. Di mana pada PT ARA ini melibatkan berbagai lokasi dengan kegiatan produksi yang berbeda serta mesin dengan kapasitas produksi yang berbeda pula. Proses workstation yang terjadi yaitu kurang lebih sama seperti yang dijelaskan pada abstrak, yaitu memasang label, inspeksi, packaging, dan proses terakhir yaitu photoplay. Lalu permasalahan yang terjadi di sini itu terdapat pada proses produksi, yaitu hasil produksi yang tidak mencapai target atau kurang dari target yang ditentukan. Nah, dengan itu simulasi komputer diharapkan bisa memecahkan masalah ini dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan gambaran secara optimal. Oke, selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas yang sudah disebutkan tadi, salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem. Tujuan suatu pemodelan sistem yaitu untuk menganalisa dan memberikan sebuah prediksi yang bisa mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan langsung. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui alur serta waktu sistem produksi dengan memodelkan dalam bentuk simulasi sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah sistem yang sudah dirancang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, salah satu tools yang digunakan untuk sering digunakan untuk simulasi adalah menggunakan software Black Sim. Tujuan dari studi simulasi pada sistem alur ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem produksi yang terjadi penumpukan saat pemrosesan produk selanjutnya agar dapat meminimalisir kerugian pada pihak. Untuk metode penelitian di sini, di studi kasus ini kita menggunakan software Flexim, di mana Flexim itu merupakan perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis, di mana skala dan tampilan yang diberikan berupa 3D visual yang mampu membantu menentukan kapasitas pabrik, penyimpangan manufacturing line, dan mengatur penyebab penundaan serta permasalahan persediaan dalam proses. Lalu pengambilan data pada studi kasus kali ini yaitu dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT ARA. Nah, data itu dikumpulkan dan diolah menggunakan software Flexim untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, untuk data yang dikumpulkan di sini antara lain ada data layout lantai kerja, lalu ada data kegiatan pada stasiun kerja, ada data material handling, data waktu pengamatan, data lama waktu kerja, data lama waktu istirahat. Nah, untuk data pengamatannya di sini masing-masing ada 25 detik, 24 detik, 26 detik, 23 detik, 22 detik, 23 detik, 24 detik, 25 detik, sampai ke 24 detik. Sebanyak ada sebanyak 15 data. Nah, setelah melalui proses pemberian label dan inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Di mana mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu kurang lebih selama 60 detik. Untuk tahap pengolahan data, di sini kita mengolah data menggunakan software Flexim dan dapat dilihat langkah-langkah penyelesaian pada modul 4B di sini. Yang pertama ada mulai. Setelah kita mulai, kita akan melakukan studi literatur dan studi lapangan, di mana
mana studi literatur ini kita bisa mengambil dari textbook, literatur atau buku bacaan. Lalu untuk studi lapangan di sini kita langsung survei ke PT ARA untuk mengecek kondisi secara langsung di lapangan. Lalu ada perumusan masalah, di mana di sini kita merumuskan masalah yang terjadi pada PT ARA. Selanjutnya kita melakukan penetapan batas masalah, tujuan, penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk pengumpulan data kurang lebih sama seperti yang sudah disebutkan, yaitu ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data lama waktu kerja, dan data lama waktu istirahat. Lalu selanjutnya, apabila data sudah terkumpul, kita lakukan pengolahan data menggunakan software Flexim. Lalu setelah itu kita lakukan verifikasi. Nah, apabila kita selesai melakukan verifikasi, kita lanjut ke validasi. Dan apabila kita sudah melakukan step itu, maka kita akan melakukan hasil dan kita akan menganalisa hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk penjelasannya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini kita pertama-tama ada modal. Nah, coba kita lihat modelnya ada kurang lebih seperti ini gambarannya. Kurang lebih seperti ini gambaran pada model pada modul 4 ini. Nah, untuk analisanya, pada gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja finishing produk kemeja PT ARA. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu kegiatan pemasangan label atau merek kemeja, baik kemeja polos maupun motif, kegiatan inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk kemeja, packaging yang merupakan kegiatan pengemasan mengelompokkan produk, dan kegiatan path away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir kemeja ke gudang atau rak. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi itu merupakan proses pembangunan kebenaran, akurasi atau validitas sesuatu. Sedangkan untuk validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi yang menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya berikut validasi dari ini, di mana ada automate fitting result as profit. Nah, gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relative score yang paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma E sebesar 81,45. Nah, dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator itu adalah good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Nah, pada tahap selanjutnya, beta yang dipilih karena beta mempresentasikan simulasi yang memiliki relative score yang paling tinggi. Oke, lanjut ke relative score yang paling tinggi itu bisa digunakan sebagai input proses dan kegiatan pemasangan label inspeksi. Lalu kita lanjut ke output simulasi. Di sini ada dashboard work in process. Kita lihat hasil dari dashboard work in progress di sini. Dengan analisa berdasarkan gambar di atas, diketahui jumlah pekerjaan sedang berlangsung atau banyaknya produk masih diproses pada sumber produk. Sumber kemasan sebanyak 0, lalu ada pada kemeja polos sebanyak 88, pada kemeja motif sebanyak 330,98 yang dibulatkan menjadi 331. Pada gudang sementara 1 ada 0,11 atau 1, lalu pada gudang sementara 2 ada 1, lalu gudang sementara 2 ada 0,02, yaitu dibulatkan menjadi 0. Lalu pada pemasangan label inspeksi di sini ada 0,81 yang dibulatkan menjadi 1. Inspeksi ada 0,81 dibulatkan menjadi 1. Lalu mesin packaging itu besarnya sebanyak 1. Lalu mesin packaging 2 sebanyak 1.
rak 1 sebanyak 102,67 dan dibulatkan menjadi 103, dan rak 2 ada 4,30 dan dibulatkan menjadi 4. Lalu selanjutnya ada dashboard state bar, di mana berdasarkan gambar ini diketahui presentase ideal processing dan blok pada setiap fixed proses. Sumber produk memiliki presentasi blok sebesar 50,28%, sumber kemasan memiliki presentasi blok sebesar 91,2%, pemasangan label memiliki presentase ideal sebesar 21,87%, dan presentase processing sebesar 78,13%. Inspeksi memiliki presentase ideal sebanyak 21,46%, dan presentase processing sebesar 78,54%. Mesin packaging 1 memiliki presentase processing sebesar 43,57%. Mesin packaging 2 memiliki presentase processing sebesar 7,36%. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentase ideal yang sama, yaitu sebesar 100%. Lalu selanjutnya masuk ke analisa output. Didapatkan bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada kemeja motif adalah sebanyak 331 produk. DWP atau Dashboard Work in Progress menunjukkan inventaris barang yang sudah masuk ke dalam tahap produksi namun belum selesai hingga akhir menjadi produk yang jadi, sehingga akan dilakukan proses lebih lanjut. Adanya ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan bottleneck pada stasiun kerja finishing PT ARA, sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai dapat menyebabkan lintasan produksi menjadi tidak seimbang. Permasalahan tersebut apabila dibiarkan akan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan karena kerusakan pada mesin yang akan berakibat menjadi downtime. Nah, downtime itu merupakan waktu ketika mesin tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Downtime yang terjadi mengakibatkan proses produksi pada mesin terhenti, sehingga dapat mempengaruhi proses kerja selanjutnya, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadi bottleneck. Di sini dapat kita ketahui bahwa pemasang label mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena inspeksi memiliki persentase ideal sebesar 21,46% dan persentase processing sebesar 78,54%, di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Selanjutnya kita masuk pada persentase processing yang tinggi akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Kita lanjut pada kesimpulan, dan berdasarkan pengolahan data yang dilakukan untuk menganalisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja finishing produk kemeja pada PT ARA, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja finishing. Untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja finishing untuk produk kemeja pada PT ARA menggunakan software Rexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui pekerjaan berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kemeja polos, yaitu sebanyak 331 produk, dan diketahui pula bahwa pemasangan label mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 21,46% dan persentase processing sebesar 78,54%. Dan berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah pada proses kemeja motif dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran pada PT ARA adalah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga dapat
sehingga pada stasiun sedang beraktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan perencanaan kapasitas dalam penataan fasilitas produksinya agar keseimbangan kapasitas masing-masing peralatan produksi dapat terus dipertahankan, sehingga efisiensi dan efektivitas produksi dapat terus ditingkatkan. Selain itu, pada saat pengambilan data lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan simulasi model pada software fleksi dapat mendapatkan hasil yang valid. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari kelompok 101. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.